Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahpal Hadid, saya Maulana Turaki, Ali Afandi, dan Devin Rontan dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJF, NPSF, HPRN, dan round robin dengan kuantum 2, serta buat Gantt chart-nya. Masuk ke dalam penjaduan prosesor yang pertama, yaitu penjaduan prosesor FCFS atau First Come, First Serve, adalah jadwalan prosesor dengan proses yang pertama atau arrival time terkecil dieksekusi terlebih dahulu. Langkah awal untuk memulai penjaduan prosesor, kita akan menjumlahkan seluruh burst time proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi. Di sini, setelah dijumlahkan burst time-nya, kita mendapatkan hasil 27. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuannya, proses yang memiliki arrival time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu, yaitu proses 1, karena memiliki arrival time 0, dan akan berjalan sesuai burst time-nya, yakni 5. Dan di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan response time menggunakan rumus FT dikurang AT atau finish time dikurang dengan arrival time. Jadi 5 dikurang dengan 0, maka akan didapat response time-nya adalah 5. Selanjutnya pada kondisi proses 2 dan proses 6 memiliki arrival time yang sama. Jadi untuk menentukan mana yang lebih awal adalah dengan melihat burst time paling kecil di antara dua proses yang ada. Di sini kita akan memulai proses 2 terlebih dahulu dikarenakan burst time-nya lebih kecil. Maka akan didapat start time-nya 8 dan akan finish di angka 14 dikarenakan start time akan ditambah dengan burst time yang ada. Sehingga respon time akan didapat hasil 13. Respon time didapat dari pengurangan finish time dan arrival time. Selanjutnya pada proses 5 yang memiliki arrival time terkecil, yakni berjalan sebanyak 6, maka akan didapat respon time-nya 18, serta start time dimulai dari angka 14 dan finish di angka 20. Lanjut di proses 4 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 1, maka akan didapat respon time 18, finish time 21, serta start di angka 20. Lanjut di proses 3 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 4, maka akan didapat respon time 21 sesuai dengan pengurangan finish time dan arrival time, serta start time-nya dimulai dari angka 21 dan finish di angka 25. Dan pada proses yang terakhir yaitu proses 7, berjalan sebanyak 2, maka akan didapat respon time 22, serta dimulai dari angka 25 dan finish di angka 27. Kembali saya ingatkan, respon time didapat dari finish time dikurang dengan arrival time. Setelah semua proses selesai, selanjutnya kita akan mencari turnaround time dan average waiting time. Cara mencari turnaround time adalah semua respon time dari proses yang ada itu akan dijumlahkan. Sedangkan untuk mencari average waiting time, yaitu jumlah semua respon time dibagi dengan banyaknya proses. Di sini kita akan mendapatkan TI-nya adalah 104 karena itu adalah penjumlahan dari semua respon time yang ada. Kedua adalah proses PSJF. Penjadwalan PSJF atau Preemptive Shortest Job First adalah proses penjadwalan dengan prioritas dengan persepsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Jadi, jika burst time proses selanjutnya lebih kecil, maka proses yang akan dieksekusi akan digeser. Tahap pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjang jumlah keseluruhan proses, yakni 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, yang hasilnya adalah 27. Pada proses pertama, yaitu P1, kita bandingkan burst time-nya dengan proses selanjutnya, yaitu P2. Burst time yang lebih kecil akan diprioritaskannya yakni P2. Jadi, awal proses di P2 pada arrival time 1, burst time 1 akan maju satu langkah sesuai AR P2 sehingga bisa sisa BT P1 menjadi 4. Pada proses pertama, yaitu P1, kita bandingkan burst time dengan proses selanjutnya yaitu P2. Burst time dengan lebih kecil akan diprioritaskan yakni P2.
Jadi awal proses di P2 pada arrival time P1, boost time P1 akan maju satu langkah sesuai AX P2 sehingga sisa BT P1 menjadi 4. Jadi, pada proses P2 akan dieksekusi maju sebanyak 3 langkah sesuai boost time-nya dan dapat ditentukan ST, FT, dan AR, yaitu FT dikurang AT. Pada proses selanjutnya, kita cari boost time kecil dari semua proses dan menghiraukan waktu antrinya. Didapatkan proses 4P memiliki boost time kecil, jadi dapat diproses terlebih dahulu dan tentukan ST, FT, dan ET atau FT dikurang AT. Proses selanjutnya yang memiliki boost time terkecil adalah P7. Langsung diproses dan ditentukan ST, FT, dan ET yaitu FT dikurang AT. P1 dan P3 memiliki boost time yang sama. Pada kondisi ini, untuk menentukan yang mana diproses duluan adalah dengan melihat arrival time-nya dan yang lebih kecil, jadi P1 terlebih dahulu yang akan diproses dan dapat langsung ditentukan ST, FT, dan ET, yaitu FT dikurang AT. Proses selanjutnya yang memiliki boost time terkecil adalah P3. Dapat langsung diproses ditentukan ST, FT, dan ET, yaitu FT dikurang AT. Sama halnya dengan kondisi tadi, untuk melihat yang mana duluan, diproses pada boost time yang sama, yaitu dengan early arrival time yang terkecil. Jadi P6 diproses terlebih dahulu dan dapat ditentukan ST-FT dan ET atau FT dikurang AT. Sampai pada proses terakhir yaitu P5, langsung dieksekusi dan ditentukan ST-FT dan ET atau FT dikurang AT. Setelah menemukan proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan effect waiting time atau TR. TI jumlah semua proses time atau TR atau TI sebanyak proses, yaitu TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 tambah 2 sama dengan 74 ms. Effect waiting time sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57 ms. Selamat siang Bapak dosen dimanapun Bapak berada, nama saya Devin Alvanius, NIM 80 20 2065. Dan hari ini saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang soal yang telah diposting sebelumnya di website e-learning Unama, dan ini adalah jawaban saya tentang non-preemptive shortest job first atau yang disingkat sebagai NPSJF. Di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu PowerPoint saya. Nah, di sini sudah saya tuliskan tabelnya. Saya buat tabel sesuai dengan soal yang telah diberikan di e-learning. Dan di sini saya buat juga tabel untuk burst time-nya, dan ini ada Gantt chart. Jadi hitunglah average waiting time dan turnaround time dari kelima proses tersebut, sebenarnya 7 ya di sini ya, dengan menggunakan algoritma dengan quantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Oke. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu non-preemptive shortest job first adalah metode penjadwalan prosesor di mana proses yang dikerjakan adalah dengan burst time yang tersingkat, dan proses yang sedang dikerjakan tidak bisa diganti dengan proses lain sampai dinyatakan selesai, tunggu, atau berhenti. Ya, jadi NPSJF atau non-preemptive shortest job first adalah salah satu varian dari PSJF ya, preemptive shortest job first, di mana pada dasarnya mereka adalah metode penjadwalan prosesor di mana mereka akan mengutamakan waktu burst time yang tersingkat. Jadi tentu saja mereka akan mengerjakan yang mana duluan yang lebih cepat meskipun arrival time-nya berbeda. Nah, jadi perbedaannya antara non-preemptive shortest job first dan preemptive shortest job first adalah terletak pada bagaimana kalau non-preemptive shortest job first ini, proses yang sedang dikerjakannya, misalnya proses P1 sedang dikerjakan, dan kemudian P2 datang. Nah, P2 ini meskipun dia datang yang kedua, dan memiliki burst time lebih cepat, tapi karena yang sudah dikerjakan adalah P1, dia sudah dikerjakan duluan P1, maka P1 akan tetap dikerjakan sampai dia selesai, sampai proses itu dinyatakan selesai, tunggu, atau berhenti. Nah, kalau preemptive shortest job first atau PSJF, dia hampir sama cara kerjanya dengan NPSJF, hanya bedanya terletak pada kalau misalnya P2 datang yang kedua, setelah P1, dan waktu burst time lebih cepat, maka dia P2 akan mengambil alih, mengganti proses P1 dengan P2. Maka P1 akan ditaruh di ruang tunggu dan P2 masuk.
Nah, kalau NPSGF, kalau P1 sudah dikerjain sampai selesai, baru selanjutnya dikerjain yang lain. Seperti itu. Jadi seperti itulah perbedaan antara NPSGF dan PSGF. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal ini. Jadi di sini pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk memproses dengan cara menghitung seluruh burst time-nya. Jadi burst time semuanya ini 5, 3, 4, 1, 6, 6, 2 ini kita jumlahkan semuanya, totalnya ada 27 ms. 27 milisecond waktu yang dibutuhkan untuk untuk memproses semua 7 proses ini. Jadi ya ini Gantt chart-nya kebetulan saya buatnya cuma sampai 26 ya, tapi nanti di slide belakangan saya akan tambah satu lagi. Jadi next, proses yang berjalan pertama kali adalah P1, karena P1 memiliki arrival time 0 ms. Nah, karena kan ya kan 0. Jadi 0 ms, 0 milisecond, jadi yang pertama kali datang, yang berarti P1 yang pertama sampai ke prosesor ya, dan diproses selama 5 milisecond. Oke, jadi 5 dari sini sama cek ke 5 sini. Jadi diproses selama 5 milisecond sampai sini. Oke. Nah, kita mendapatkan start time dan finish time dari P1, yakni sebagai yang tertera di tabel berikut. Oke. Respon time didapatkan dari FT, finish time dikurang RT, arrival time, yakni 5 kurang 0 sama dengan 5. Oke, jadi start time-nya 0, ya kan dia akan mulai dari depan sini, dan finish time-nya dimulai dari sini, 5. Dan jadi hasilnya ya respon time-nya, finish time dikurang arrival, 5 kurang 0 ya 5. Jadi di sini, ini sisa burst time-nya sebenarnya semuanya 0 bakal, karena ini kan non-preemptive shortest jump first, yang berarti tidak ada sisa burst time, karena semuanya diselesaikan, maksudnya di semua prosesnya akan dikerjakan sampai selesai. Jadi semuanya pada dasarnya sih 0, tapi nggak apa-apa saya buat aja gitu. 0. Nah, selanjutnya saat P1 sedang diproses, P2, P6, P5, P4, P3, dan P7 saat ini berada di QE. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat P1 ini kan waktu pengerjaannya itu sampai 5 milisecond. Sedangkan arrival time ini semua 1, 4, 3, 2, 1, 5 berada di bawah 5 milisecond dan sama dengan 5 milisecond ya. Jadi mereka semua ini sudah ngantri, waktu P1 ini sedang proses, yang sisanya ini semua sedang ngantri. P2 sampai P7 ini ngantri semua, ditaruh di QE. Nah, karena arrival time-nya dalam lingkup waktu pemrosesan P1 ya, dan yang dikerjakan duluan adalah yang memiliki burst time tercepat, yakni P4 dengan burst time 1 milisecond. Jadi yang dikerjakan duluan itu adalah P4, di sini P4 yang burst time-nya cuma 1 ya, karena kan PSGF non preemptive shortest job first, yang shortest job yang mana yang lebih cepat, jadi 1 tentu saja lebih cepat daripada yang lainnya, dan yang lebih kecil dari 1. Jadi ya dikerjakan. Jadi dia dikerjakan mulai dari 5 dan selesainya pada 6 milisecond seperti itu. Nah, jadi start time-nya tentu saja seperti yang saya bilang tadi, 5 milisecond, finish time-nya ke 6, response time-nya tentu saja FT kurang AT, 6 dikurang dengan 3, jadi totalnya adalah 3. Di sini 0, biasa. Nah, selanjutnya akan diproses adalah P7, karena memiliki burst time tercepat adalah setelah P4, yakni 2 ms. Jadi, P7 ya, di sini P7, burst time tercepat setelah memiliki burst time tercepat setelah P4. Jadi, P4 di sini burst time-nya 1, P7 ini burst time yang tercepat kedua, karena 1 ya selanjutnya 2, dan tidak ada yang di bawah 2 selain dia nih, jadi dia yang tercepat. Di selanjutnya dikerjakan P7 dimulai dari 6 sampai 2 milisecond kan pengerjaannya, jadi sampai 8. Terus kita mendapatkan start time dan finish time dari P7. Ini sebagai yang tertera di tabel berikut, respon time didapatkan dari FT sampai AT, yakni 8 dikurang 5 ya. Jadi start time-nya 6, finish time-nya sampai 8. Jadi ya respon time-nya 3 kan. 3 ini karena didapat dari 8 dikurang 5 ya, 3. Jadi sini 3, sini 0 biasa. Lanjut, selanjutnya lah P2. Nah, P2 tentu saja karena memiliki burst time tercepat setelah P7 yakni 3 ms. Jadi P2 di sini ini burst time tercepat ya. Jadi 2 ya sebenarnya 3 di sini. Back. Nah, jadi dikerjakan mulai dari setelah 8 selesai, setelah P7 selesai di 8 ms, maka yang lanjut dikerjakan adalah P2. P2 ini dikerjakan selama 3 milisecond, jadi sampai 11 milisecond. Kita mendapatkan start time dan finish time dari P2, yakni sebagian tertera di tabel berikut. Respon time didapatkan dari FT kurang AT, yakni 11 kurang 1 sama dengan 10. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, 8. Dia akan mulai dari 8 kan, setelah P7 selesai, dia P2 langsung masuk, dikerjakan lagi, dikerjakan selama 3 milisecond, berarti sampai 11 milisecond. Nah, jadi start time-nya 8, finish time-nya 11, respon time-nya itu 11 dikurang 1 sama 10. Gitu. Dan ini ya, P2-nya 0 juga sama. Proses selanjutnya adalah P3 dengan burst time tercepat setelah P2, ini 4 ms. Jadi setelah P2 kan cuma 3 milisecond nih. Yang tercepat selanjutnya adalah P3. P3 itu 4 milisecond di sini. Dan tidak ada yang sama cepat dengan P3. Jadi P3 dikerjakan dari 11 milisecond setelah P2 selesai sampai ke 15 milisecond sampai 15 milisecond, yaitu 4
4 milisecond kan burst time, jadi 4 pengerjaannya. Kita menemukan start time dan finish dari time DP3 ya. Jadi start time-nya dimulai dari 11 ya. Dari sini begitu P2 selesai lanjut ke P3 dan 4 milisecond pengerjaan sampai 15 milisecond. Jadi finishnya sampai 15 milisecond. Respon time-nya itu 11 ya, tentu saja karena 15 dikurang 4 itu sama dengan 11. Oke. Ininya juga 0 karena nggak ada sisa burst time lagi semuanya. Yang sisa adalah P5 dan P6. Nah, jadi tinggal sisa 2 di mana keduanya memiliki burst time yang sama yaitu 6 milisecond. Nah, kebetulan dua-duanya memiliki burst time yang sama, 6 dan 6. Nah, jadi yang dipilih adalah yang memiliki arrival time terkecil. Jadi yang mana duluan sampai? Yang duluan sampai adalah P6, maka P6 duluan yang dikerjakan karena dia 1 nih. Ya, dia sampai duluan daripada ini. Jadi ya P6 yang dikerjakan. P6 dikerjakan dari 15 milisecond sampai dia mulainya dari 15 dan waktu pengerjaan 6 milisecond, jadi 1 2 3 4 5 6 ya sampai 21 milisecond. Kita mendapatkan start time-nya ya kita dapatlah P6 itu 15 milisecond di sini dan kemudian sampai 21 karena 6 turun 3 4 5 6 ya 21 di sini. Respon time-nya ya tinggal dihitung aja 21, finish time-nya 21 dikurang 1 ya 20, dapat ya tidak ada sisa karena semuanya dikerjakan selesai. Nah, di sini sorry tadi Gantt chart-nya kan kurang nih. Jadi saya agak geserin sedikit di sini. Oh ya, by the way ini saya punya layar agak sedikit ini ya mengganggu ya. Jadi saya geserin aja deh sampai sini. Oke, jadi di sini. Oke, jadi kelihatan kan. Nah, di sini selanjutnya P5 ya. P5 proses selanjutnya P5, burst time-nya 6 ms sama karena ada yang terakhir tersisa ya dia yang dikerjain. Dimulai dari 21 dikerjakan selama 6 milisecond jadi 1 2 3 4 5 6 ya sampai 27. Gitu. Oops. Nah, burst time-nya sisa 0 habis semua karena ya nggak ada sisa. Dikerjakan selesai kan, suatu step first. P5 start time-nya 21 di sini, finish time-nya 27 di sini dan ya tentu saja respon time-nya dapat dari FT kurang AT, artinya 27 dikurang 2 25 ya 25 jadi jawabannya. Nggak ada sisa. Ini lupa justify lagi. Selanjutnya kita mencari turnaround time dan average response times. Oke, di sini mudah. Turnaround time dan average response time itu cara hitungnya mudah sekali. TI atau turnaround time itu adalah jumlah dari total response time. Jadi total response time-nya dan TR ini average response time adalah hitungan dari turnaround time dibagi banyak proses. Nah, kita akan hitung di slide berikutnya. Di sini kita dapat turnaround time sigma TI 5 tambah 10 tambah 11 tambah 3 tambah 25 tambah 20 tambah 3. Nah, ya semua response time-nya ini ya 5, 10, 11, 3, 25, 23, ya 3 betul ya. Sama dengan 77 total semuanya. Yang response time-nya 77 bagi 7, ya 77 kan, dibagi total semua 7, yaitu yang dengan 11. Jadi, seperti ini adalah hasil dari turnaround time. Ini sebenarnya 77 ms ya. Ini cuma 11 ms, saya lupa tambahin, tapi nggak apa-apa deh. Jadi, seperti ini adalah hitungan dari turnaround time dan average response time dari penjadwalan NPSGF. Nah, demikianlah presentasi saya untuk jawaban saya mengenai penjadwalan NPSGF dan juga ini PowerPoint-nya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata ya, tentu saja, dan saya ucapkan terima kasih. Saya lanjutkan presentasi ini ke teman saya yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dari teman saya tadi. Sekarang adalah Highness Penalty Ratio Next. Penjadwalan HPRN ini adalah proses penjadwalan yang tetap mendahulukan proses yang tiba terlebih dahulu, tetapi selanjutnya mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Pertama kita jumlahkan dulu burst time-nya, dan di sini kita dapatkan 27. Kita buat bar bantu di bawah. Karena tadi yang tiba terlebih dahulu dikerjakan, jadi kita mengerjakan proses 1 dulu, arrival 0, burst time 5. Jadi kita mulai di 0 dan finish di 5. Untuk mendapatkan respon time-nya adalah 5 dikurang 0, finish time dikurang arrival time. Respon time didapatkan adalah 5. Untuk next-nya, kita cari dari penaltinya. Cara mencari penaltinya adalah pertama kita cari waktu sisa, finish time dikurang arrival time,
Finish time yang diambil adalah proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P1. Terakhir kita cari ratio penaltinya, S ditambah burst time dibagi burst time-nya lagi. Oke, yaitu 5. 5 kita dapat dari finish time P1. 1 adalah arrival time. P1 tidak dihitung, jadi kita langsung mulai dari P2. 5 dikurang 1 sama dengan 4. S di sini adalah 4. Jadi 4 ditambah 3 dibagi 3. 3 didapatkan dari burst time. P2 burst time adalah 3. Sama dengan 2,3. Lanjut ke P6. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1/6. Lanjut ke P5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,5. P4. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2 ditambah 1 per 1 sama dengan 3. P3. Lanjut ke P3. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 1/2. Lanjut ke P7. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 0 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 0. 2/2 sama dengan 0. Oke. Nextnya adalah dari semua ratio penalti yang ada di sini, kita mendapatkan 3, yaitu P4. Jadi P4 kita kerjakan duluan. P4 burst time-nya adalah 1. Jadi kita mendapatkan start time di 5, finish time di 6. Untuk mendapatkan respon time-nya, kita kurangkan finish time dengan arrival time-nya. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Oke, lanjut. Sekarang kita cari lagi penaltinya. Untuk penalti selanjutnya, kita memakai finish time dari P4. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 ditambah 3 per 3 sama dengan 2,6. Di P6-nya, 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,8. P5-nya, 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 1/6. P3-nya, 6 dikurang 4 sama dengan 2. 2 ditambah 4 per 4 sama dengan 1,5. P7, 6 dikurang 5 sama dengan 1. 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Lalu di penaltinya kita dapat di P2 2,6. Yang lainnya ada di bawah 2 semua. Jadi kita kerjakan P2 lagi. P2 start time-nya ada di 6 dan bergerak maju sesuai dengan burst time-nya. Burst time-nya adalah 3. Jadi maju 3 langkah. 3 blok. Di sini kita dapatkan 9. Untuk mendapatkan respon time-nya, kita kurangkan finish time dengan arrival time-nya. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Oke, lanjut. Sekarang kita cari lagi penaltinya untuk proses selanjutnya lagi. Kita gunakan finish time dari P2. 9 dikurang 1 sama dengan 8. 8 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,3. 9 dikurang 2 sama dengan 7. 7 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,1. Untuk P3-nya 9 dikurang 4 sama dengan 5. 5 ditambah 4 per 4 sama dengan 1,5. Untuk P7-nya 9 kurang 5 sama dengan 4. 4 ditambah 2 per 2 sama dengan 3. Di sini kita dapat ratio penaltinya yang paling tinggi adalah 3. Berarti kita kerjakan P7. P7 sendiri burst time-nya ada 5.
kita start di 9. Karena tadi 9 finish time P2, maju 2 blok, yang akhirnya kita dapat 11. Finish time-nya adalah 11. Dapat respon time-nya adalah 11 dikurang 5 sama dengan 6. Next, untuk selanjutnya sisanya adalah P6, P5, dan P3. Ke P6 dulu. Tadi finish time yang kita dapat terakhir adalah 11. 11 dikurang 1 sama dengan 10. 10 tambah 6 per 6 sama dengan 2,6. Untuk P5-nya, 11 dikurang 2 sama dengan 9. 9 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,5. P3-nya 11 dikurang 4 sama dengan 7. 7 ditambah 4 per 4 sama dengan 2,75. Oke, dari semua ini kita dapatkan 2,75 yang paling besar adalah P3. Jadi P3 kita kerjakan. Start di 11. Maju 4 blok. Jadi kita dapatkan 15. Untuk mendapatkan respon time-nya, kita kurangi lagi finish time-nya dengan arrival time. Jadi kita dapat 11. Oke, next. Kita langsung kerjakan 2 sekaligus, tapi di sini karena sisanya tinggal 2, kita juga mencari dulu. Setelah P3, kita ngerjakan di mana lagi. Untuk mencari rate penaltinya sama seperti tadi. Yang tadi sisanya adalah P5 dengan P6. Sekarang P6 dulu. Terakhir kita dapat di 15. 15, oke. 15 dikurang 1 sama dengan 14. 14 ditambah 6 per 6 sama dengan 3 per 3. 15 dikurang 2 sama dengan 3. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Oke, salah ya. Sorry. 13 ditambah 6 per 6 sama dengan 3,16. Di sini kita dapat yang paling tinggi adalah 15. Jadi kita langsung ke P6. P6 kita mulai dari 15. Finish time-nya tadi di 15 ya, terakhir. 15. Finish time bergerak maju sesuai dengan first time-nya. 6. Dan kita dapat di sini 21. Untuk mendapatkan respon time-nya, kita kurangkan 21 dengan 1. Yang kita dapat jadi 20. Next-nya yang pasti kita dapat adalah P5 terakhir. Proses terakhirnya adalah P5. Kita mulai dari 21. 21 start time 21. Bergerak maju sesuai dengan burst time-nya 6. Jadi kita dapat 27. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Oke, kita dapat semuanya respon time yang kita dapat. Sekarang kita jumlahkan semua respon time-nya untuk mencari turnaround time, TI-nya. 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 tambah 6 sama dengan 78 ms. Untuk mendapatkan average waiting time-nya, yaitu dengan rumus TI yang tadi kita jumlahkan dibagi per banyaknya proses. Jadi 78 yang kita dapat tadi per 7, karena di sini ada prosesnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang kita dapat adalah 11 per 14 ms. Itu untuk mencari Hackness Penalty Later Next atau juga disebut HPRN. Lanjut ke round robin atau RR. Penjadwalan round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrean. Proses melayani
sejenak setiap prosesnya tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Jadi, bergerak sesuai dengan kuantum. Tapi, antriannya menurut dengan arrival time-nya. Oke, di sini yang kita tahu kuantumnya adalah 2. Jadi, untuk pertama kalinya, kita jumlahkan dulu semua. Dan akhirnya kita dapat 27, sama seperti tadi. Kita buat 27 kotak di bawah sini untuk membantu kita. Jadi, kita buat tabel bantu juga di sebelah untuk sisa burst time. Oke, karena kita cuma bergerak 2 kali. Seperti berikut. Jadi, untuk yang pertama adalah pada proses pertama yaitu P1 memiliki rangka proses 5 ms. Tapi kali ini hanya akan berjalan sesuai kuantum yaitu 2 ms. Sehingga lama proses P1 akan dikurangi dengan kuantum yang sisanya mengantri hingga semuanya proses dieksekusi. Oke. Jadi kita start di burst time-nya dulu 5, cuma jalan 2. Di sini kita burst time-nya adalah 3. Lalu kita ke P2 3, kita jalan 2, sisanya 1. Ya. Ini P1, ini P2. Lanjut ke P6. P6 adalah burst time-nya 6, kita jalan 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sisa burst time-nya 4. Jalan 2 langkah untuk P6. Lanjut ke P5. Burst time-nya 6. Sama seperti tadi. Kita dapat sisa burst time-nya 4. 6 dikurang 2. Jalan 2. Next adalah 4. P4. Burst time-nya cuma 1 nih. Karena kuantumnya 2. Langsung selesai dia. Jadi dia start di 8, selesai di 9. Sisanya 0. Jadi start time-nya kita dapat 8, finish time-nya 9. Respon time-nya sama seperti tadi. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Oke, next. Di P3 kita dapat burst time-nya 4. Jadi sisanya kita 2. Di sini jalan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Oke. Next di P7. P7 juga langsung selesai. Karena dia hanya memiliki burst time cuma hanya 2. Jadi kita langsung dapatkan start time dan finish time-nya. Start time yang kita dapat di sini adalah 11. Finish time-nya adalah 13. Jadi kita dapatkan respon time-nya 13 dikurang 5 sama dengan 8. Oke. Next. Lanjut lagi. Di sini prosesnya kembali ke P1. Karena masih ada sisa tadi kan. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sisanya 1. Kita jalankan di sini 2. Next. Lagi. Di P2 masih ada sisa 1. Jalan 1 dan P1 finish. Jadi kita dapatkan start time-nya di 2. Ya, tadi di 2 start time-nya. Finish-nya di 16. Jadi finish time-nya kita kurangin dengan arrival time-nya. Jadi kita dapat respon time 15. Oke. Di next P6. P6 ini tadi masih ada sisa 4. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sisanya taruh sini. 2-nya lagi kita jalankan di sini. Oke, next 5. 5 sama dengan 6 tadi. 4 dikurang 2 sama dengan 2.
Jadi sisanya 2, 2-nya lagi ada di sini. Oke, next. P4 finish. Ya, P4 udah finish, jadi kita skip. Kita lanjut ke P3. P3 sisanya tadi ada dulu 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nggak ada sisa, udah finish juga. Jadi kita langsung dapat start time di 9 dan finish time-nya ada di 22. Jadi respon time-nya adalah 22 dikurang 4 sama dengan 18. Oke, karena P7 tadi sudah finish juga, kita kembali lagi langsung ke P1. P1 sisanya adalah 1. Dan kita jalankan langsung finish. P1 jadi selesai. Dan kita dapatkan start time di 0. Start time di 0 dan finishnya di 23. Jadi 23 untuk dapatkan respon time-nya 23 dikurang 0 sama dengan 23. Oke, next di P2 udah finish. Jadi langsung lanjut ke P6. P6 di sini juga akhirnya finish karena pas dengan kuantumnya jalan 2 langkah dan dia tadi start di 4 dan finish di 25. 25 dikurang 1 sama dengan 24 dan itu dapat respon time-nya. Oke, lanjut. Di P5, P5 juga finish. Karena juga sesuai dengan kuantumnya 2, jadi langsung finish. Yang tadinya dia start di 7, di 6, di 6, finish di 27. Jadi 27 dikurang 2 sama dengan 25. Oke. Setelah kita dapatkan semuanya tadi, kita jumlahkan respon time-nya untuk mendapatkan TI-nya. Jadi 23 ditambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 18 tambah 8 sama dengan 119 ms. Oke. Untuk dapatkan TR-nya, untuk mendapatkan TR, TI dibagi dengan jumlah proses. 19 bagi 7 sama dengan 17. Jadi itu yang didapatkan untuk proses round robin. TI-nya 119, TR-nya 17. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.